Kebijaksanaan Nyonya Elvira, rahasia kedekatan sejati. Pernahkah kamu mendengar tentang wanita yang bisa mengendalikan otot di area kewanitaannya saat sedang bersama pasangannya? Menarik, bukan? Karena dalam video ini, kamu akan mengetahui rahasia di balik kemampuan luar biasa itu. Sebuah kisah yang penuh kebijaksanaan, kelembutan, dan pelajaran tentang kedekatan emosional. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan, hiduplah seorang wanita tua bernama Nyonya Elvira. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Rambutnya memutih, tangannya berkeriput, tapi matanya masih memancarkan cahaya kehidupan dan kebijaksanaan. Ia dikenal oleh semua orang di desanya sebagai perempuan yang bijak, seorang yang menyimpan banyak pelajaran berharga tentang cinta dan hubungan manusia. Suatu sore yang tenang, saat ia sedang menikmati teh di beranda rumahnya, cucunya Anna datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Anna baru saja menikah, dan selama beberapa hari terakhir ada satu hal yang terus membuatnya penasaran. Dengan sedikit malu-malu ia bertanya pada sang nenek, "Nenek, aku pernah dengar tentang latihan untuk menguatkan otot di bagian bawah tubuh, terutama yang digunakan saat bersama pasangan. Nenek tahu tentang itu?" Nyonya Elvira tersenyum lembut dan mengangguk pelan. "Tentu saja, sayang. Latihan itu dikenal sebagai latihan kegel. Tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tapi juga dapat memperkuat hubungan dan rasa kedekatan dengan pasangan." Anna duduk lebih dekat, matanya berbinar penuh antusias. Sang nenek melanjutkan. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Dulu di zamanku topik seperti ini jarang dibicarakan, tapi aku selalu tahu, merawat tubuh adalah bagian penting dari kehidupan seorang wanita. Latihan kegel membantu menguatkan otot dasar panggul, dan manfaatnya sangat banyak. Dari menjaga kesehatan tubuh, hingga meningkatkan keharmonisan dalam hubungan suami istri." Nyonya Elvira menyesap tehnya pelan, lalu menatap cucunya dengan penuh kasih. Kedekatan itu bukan hanya soal fisik, Anna. Itu tentang keterhubungan emosional yang dalam. Saat kamu bisa mengendalikan tubuhmu sendiri, kamu juga akan merasa lebih percaya diri, lebih selaras dan lebih terhubung dengan pasanganmu. Itu seperti rahasia kecil yang hanya kamu yang tahu. Anna mendengarkan dengan seksama, kagum dengan cara neneknya berbicara begitu terbuka dan bijak. Nyonya Elvira tersenyum tipis dan melanjutkan, "Dulu waktu kakekmu masih hidup, kami sering berbicara terbuka soal kedekatan. Bagi kami itu bukan hal tabu. Kakekmu selalu berkata, kepercayaan dan komunikasi adalah dasar dari hubungan yang sehat. Latihan kegel menjadi bagian dari cara kami menjaga hubungan itu. Bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang perhatian dan rasa cinta." Lalu dengan sedikit senyum nakal, ia menambahkan, "Selain itu, sayang, latihan ini juga punya manfaat kesehatan yang nyata. Ia membantu mencegah masalah seperti inkontinensia, atau sulit menahan buang air kecil, dan bahkan bisa membantu proses persalinan suatu hari nanti." Anna tertawa kecil, merasa hangat dan bersyukur memiliki nenek sebijak itu. "Terima kasih, Nek. Aku baru sadar, latihan sederhana bisa punya makna sedalam itu. Bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal hubungan dan cinta." Nyonya Elvira menggenggam tangan cucunya dengan lembut. "Ingatlah, sayang, kedekatan bukan hanya tentang tubuh, tapi juga hati dan komunikasi. Jangan takut berbicara dengan pasanganmu. Bereksperimen dengan rasa ingin tahu, dan selalu rawat dirimu dengan cinta." Kata-kata itu terpatri dalam hati Anna. Ia menyadari bahwa pelajaran itu bukan sekadar tentang tubuh, tapi tentang keintiman yang penuh kesadaran dan rasa hormat. Beberapa bulan kemudian, Anna mulai mempraktikkan nasihat sang nenek. Ia rutin melakukan latihan kegel setiap hari, bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk menghargai kebijaksanaan neneknya. Seiring waktu, ia mulai merasakan perubahan nyata. Tubuhnya terasa lebih kuat, kepercayaan dirinya meningkat, dan hubungan dengan suaminya, Carlos, menjadi lebih hangat dan penuh keintiman. Suatu malam saat mereka sedang berbaring bersama, Carlos menatapnya dan berkata, "Aku perhatikan akhir-akhir ini kamu tampak lebih percaya diri. Ada sesuatu yang berubah, ya?" Anna tersenyum malu dan menceritakan tentang percakapannya dengan Nyonya Elvira, tentang latihan yang ia lakukan, dan bagaimana itu membuatnya merasa lebih seimbang. Carlos mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Aku senang kamu merasa lebih terhubung dengan dirimu sendiri, dan aku bangga kamu berbagi hal ini denganku.
Percakapan itu menjadi momen penting bagi keduanya. Mereka mulai berbicara lebih terbuka tentang kebutuhan dan keinginan masing-masing. Hubungan mereka menjadi lebih dalam, bukan hanya soal sentuhan tapi juga pemahaman. Latihan sederhana itu berubah menjadi ritual kecil penuh makna. Setiap kali Anna melakukannya, ia teringat pada senyum lembut neneknya, simbol dari kebijaksanaan perempuan yang tahu arti sesungguhnya dari cinta dan kedekatan. Beberapa waktu kemudian, Anna kembali mengunjungi Nyonya Elvira. Sambil duduk di dapur, menikmati secangkir kopi hangat, ia berkata dengan mata berbinar, "Nenek, hidupku benar-benar berubah sejak mengikuti nasihatmu. Aku merasa lebih sehat, lebih percaya diri, dan hubunganku dengan Carlos jauh lebih kuat." Nyonya Elvira tersenyum bahagia. "Aku senang mendengarnya, sayang. Lihatlah, hal-hal sederhana seringkali punya kekuatan besar. Bukan hanya mengubah tubuh, tapi juga menyentuh jiwa dan hubungan kita." Anna terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nek, untuk pelajaran yang tidak hanya menguatkan tubuhku, tapi juga hatiku." Dan begitulah, warisan kebijaksanaan Nyonya Elvira terus hidup. Sebuah pengingat bahwa kedekatan sejati bukanlah soal kesempurnaan fisik, tetapi tentang koneksi, rasa hormat, dan komunikasi yang tulus. Karena cinta yang dijaga dengan pengertian dan kebijaksanaan akan bertahan selamanya.